إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyara al-ikhwah a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaidu At-Tauhid, dan sekarang kita masuk pada Al-Qa'idatu Tsaminatu wal Khamsun, kaidah yang ke-58. Kaidah yang ke-58 ini diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir ayat ke-44. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Dan tidak ada suatu apapun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala di langit dan juga di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Tajiduna, kata Syekh hafizahullah taala, tajiduna aghlabal qawaidi dakhilatun tahta dairati tadbiri wat tasrifi. Kalian dapati aghlabal qawaidi, kebanyakan kaidah-kaidah, dakhilatun masuk, tahta dairati tadbiri, di bawah atau masuk ke dalam area at-tadbir, pengaturan, wat-tasrifi, dan pengendalian. Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Al-jawab, na'am, ya, betul. Fama tanussu alaihi hadhihi al-qa'idatu aydan, maka apa yang dinaskan oleh kaidah ini juga min muqtadayati kamali tadbirihi, termasuk konsekuensi kesempurnaan pengaturan Allah, wa tasrifi, dan pengendalian Allah. Li'anna al-ajiza, karena yang lemah, la yasluhu ay yakuna rabban, tidak pantas menjadi Rabb. Yang lemah tidak pantas menjadi Rabb. Wala khaliqan, dan juga tidak bisa menjadi khalik, pencipta. Wala ilaha, dan juga tidak pantas menjadi ilah, kalau begitu, menjadi sesuatu yang disembah, min dunillahi azza wa jalla, yang selain Allah azza wa jalla. Walidzalik, oleh karena itulah, istadallallahu ala butlani ilahan ghairahu. Istadallallahu, Allah subhanahu wa ta'ala berdalil, ala butlani
ala butlani, ini mestinya dibacanya ala butlani ilahin, atas batilnya ilah ghairihi, yang selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berdalil bi annahu ajizun, bahwa sesungguhnya yang selain Allah, ilah yang selain Allah, ajizun, lemah. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, in tad'uuhum, kalau kalian berdoa kepada sesembahan-sesembahan yang selain Allah itu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Walau sami'u, dan kalaulah yang disembah selain Allah ini mereka mendengar sekalipun, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Idzan tadullu 'alal ajzi. Jadi ayat ini menunjukkan 'alal ajzi, atas kelemahan yang disembah selain Allah. Qala Allahu an Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Nabi Ibrahim, perkataan Nabi Ibrahim. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u, apa yang tidak bisa mendengar, wa la yubsiru, dan yang enggak bisa melihat, wa la yughni 'anka syai'a, dan tidak bisa membantumu sedikit pun, menolongmu sedikit pun. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta apa-apa? Ma la yakhluqu syai'an, sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka yang diciptakan. Ai alihatuhum, yang dimaksud adalah ini sesembahan-sesembahan mereka tidak bisa berbuat apa yang disebutkan di dalam ayat. Wa hadzal ajzu dalilu ajzihim, dan ayat ini menunjukkan kelemahan mereka. Ya, fa in kana ajzu ghairihi dalilan ala butlani ilahiyati, fa idza kana ajzu ghairihi, dan apabila kelemahan selain Allah dalilan adalah dalil ala butlani ilahiyati, atas batilnya ketuhanannya, fahal yusafu rabbuna bi syai'in minal ajzi, apakah Rabb kita disifati dengan kelemahan? Al-jawabu la, tidak. Fallahu la yu'jizuhu syai'un fis samawati wala fil ardi. Allah tidaklah ada yang melemahkannya sesuatu yang di langit dan di bumi. Fa iyyaka an tatasawwara ayyuhal ya'isu, maka jauhilah olehmu engkau menggambarkan atau membayangkan, wahai orang yang berputus asa, annal aduwa mahma balagat quwwatuhu, bahwa sesungguhnya musuh walaupun kuat sekalipun, annahu yu'jizullaha, bahwa dia melemahkan Allah azza wa jalla. La yumkinu abadan, tidak mungkin selama-lamanya. Yu'jizuhu azza wa jalla syai'un fis samawati aw fil ardi, tidak mungkin selama-lamanya ada yang melemahkan Allah azza wa jalla, sesuatu apapun di langit dan di bumi, tidak mungkin ada. Walidzalika qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman mu'atiban li nabiyhi Yunus, mengingatkan dengan peringatan yang sangat tegas kepada Nabi Yunus
alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan tegas kepada nabinya yaitu Yunus alaihi salam, lamma kharaja min qaumihi mughadiban. Ketika Nabi Yunus alaihi salam keluar dari tengah-tengah kaumnya dengan keadaan ya, marah. Qal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhanna an lan naqdira alaih." Dia mengira kami tidak mampu berbuat atas dirinya. Ya, dia mengira kami tidak bisa berbuat sesuatu atas dirinya. Fanada fi dhulumat. Maka Allah Subhanahu wa taala pun ya menguji Nabi Yunus alaihissalam sampai kemudian singkat cerita dimakan oleh ikan, masuk ke dalam perut ikan, maka Nabi Yunus pun berdoa di dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ai nudayyiqa alaihi, kami mempersempit atas dirinya. Artinya dengan cara tadi dimakan ikan, masuk ke dalam perut ikan. Fanada fi dhulumat, maka Nabi Yunus pun berdoa di dalam kegelapan. Fakullama qama fi qalbika istish'arun annaka satu'jiz rabbaka. Maka setiap muncul di dalam hatimu satu perasaan annaka satu'jiz, bahwa engkau akan bisa melemahkan rabbaka, Rabbmu, fa inna Allah azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla yurika, akan memperlihatkan kepadamu min asbabi kaunihi, dari sebab-sebab kauniyahnya, ma yukassiru nafsaka, yang memecahkan hatimu, fi hadzal i'tiqadi, di dalam keyakinan ini. Artinya bahwa setiap kita merasa bisa melemahkan Allah atau kita merasa nggak akan terkalahkan, maka Allah akan hancurkan perasaan kita itu. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dari sebab-sebab kauni apa yang bisa menghancurkan kesombongan kita, kecongkakan kita. Seperti yang sekarang dialami, yang kita alami. Sebagian orang yang mengatakan tidak akan begini, tidak akan begitu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Ya, kita bisa melawan ini, melawan itu, ya, melawan corona dan seterusnya. Bukan melawan, kita berdoa mohon kepada Allah, merendah kita kepada Allah agar supaya Allah hilangkan ini. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala lalu kita tidak terkalahkan. Fa iyyaka ayanqadha fi qalbika syai'un min hadza. Maka jangan sampai ada muncul ini satu cacat, kelemahan dalam hatimu sedikit pun terkait dengan ini. Artinya merasa bahwa kita akan bisa melemahkan Allah, jangan sampai ada muncul dalam hati kita. In kunta turidullah ayukassirak, apabila engkau ingin Allah yukassirak, apabila engkau ingin Allah tidak menghancurkanmu, fastash'ir, maka munculkanlah perasaan daiman, selalu, terus-menerus, annahu la yu'jizuhu syai', bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang melemahkannya sesuatu apapun. Fala tatasawwar, maka janganlah engkau gambarkan, kau bayangkan, annallaha azza wa jalla yu'jizuhu syai'un, bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla ada sesuatu yang melemahkannya. Fa imanuka bi'adami ajzihi abadan an kulli syai' hadza min muqtadayati rububiyyatihi. Maka keimananmu bahwa tidak ada yang melemahkan Allah satu apapun selama-lamanya,
ini adalah merupakan konsekuensi rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-qa'idatu tasi'atu, kaidah yang ke-9, wal khamsun, dan kaidah yang ke-59. Al-qa'idatu tasi'atu wal khamsun, kaidah yang ke-59. Quwwatut tawakkuli wa du'fuhu takhtalifu باختلاف قوة وضعف مقتضيات الربوبية في قلبك. Kaidah yang ke-59, quwwatut tawakkul, kekuatan tawakal. Kuatnya tawakal, wa dha'fuhu, dan lemahnya tawakal pada diri seseorang, takhtalifu, berbeda-beda. Bikhtilafi quwwati, sesuai dengan kuatnya, wa dha'fi, dan lemahnya, muqtadayatir rububiyyati, konsekuensi-konsekuensi rububiyah, fi qalbika, di dalam hatimu. Jadi kekuatan tawakal kita, kelemahannya juga, kuat atau lemahnya, berbeda-beda sesuai dengan kuat atau lemah tertanam dalam hati makna-makna rububiyah. Ay anna Allah azza wa jal, maksudnya bahwa Allah azza wa jal amaraka, perintahkan engkau, anta tawakkala alaihi, engkau bertawakal kepadanya, fi kulli umurika, dalam setiap urusanmu, wa syu'unika, dan setiap keadaanmu. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah azza wa jalla berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian kalau kalian betul-betul beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Wa qala Allahu azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Fa'anta la tastati'u engkau tidak mampu ayyaqwa tawakkuluka, tawakkalmu menjadi kuat, fi qalbika, di dalam hatimu, illa idza kana imanuka bimuqtadayati rububiyyati imanan tamman. Melainkan apabila keimananmu terhadap konsekuensi-konsekuensi rububiyahnya Allah adalah keimanan yang sempurna. Jadi tawakal kita nggak akan kuat kalau makna-makna rububiyah tidak tertanam kuat dalam hati kita. Famin muqtadayati rububiyyati, termasuk konsekuensi rububiyahnya Allah adalah umumu qudrati wa quwwatihi. Kekuasaan Allah dan kekuatan Allah yang umum. Fa idza kana al-imanu biquwwati Allah wa qudratihi dha'ifan fi qalbika, maka apabila keimanan terhadap kekuatan Allah, kekuasaan Allah itu lemah dalam hatimu, fasawfa yad'ufu tawakkuluka, maka tawakkalmu pun akan melemah. Wa kullama qawiya al-imanu biqudratillahi wa quwwatihi, dan setiap keimanan kepada kekuasaan Allah dan kekuatan Allah kuat, semakin kuat, ya kullama qawiya tawakkuluka, sedemikian juga menjadi kuatlah tawakalmu. Wa kisdzalika bil makhluk, maka kiaskanlah hal itu kepada makhluk. Falau qultu laka, kalau seandainya aku berkata kepadamu, idhab ila dairati al-fulaniyah. Ya, pergilah engkau kepada satu tempat, ya. Ya, ad-dairah al-fulaniyah, daerah, satu daerah. Pergilah engkau ke satu daerah. Lalu kemudian wa'ati milaffaka al-haris. Ya, dan berikan milaf, ini kalau dalam makna atau dalam bahasa yang Arab yang terdahulu,
Ya, milafun ini sejenis kayak lihafun yultafu bihi. Ya, sesuatu yang dipakai untuk selimutan, ya, itu milafun. Tetapi terkadang dalam makna bahasa Arab, ya, belakangan itu bisa dimaknai kayak semacam kalau dalam bahasa komputer, folder. Ya. Berikan kepada al-haris, kepada penjaga. Fahuwa wasitun laka. Maka dia menjadi perantara bagimu. Hal sayakunu fi qalbika tawakkulun azimun ala hadzal haris? Apakah di dalam hatimu ada tawakal yang sangat besar kepada penjaga ini? Hal satu'minu bi inha'i muamalatika bil kamil? Apakah engkau akan yakin dia akan menyelesaikan muamalahmu dengan sempurna? Al-jawabu la, jawabannya tidak. Li dha'fi mizanihi wa sifati fi qalbika. Karena lemahnya timbangannya penjaga tersebut dan sifatnya dia pada hatimu. Artinya dia tidak memiliki kekuatan yang semestinya yang kita kemudian menyandarkan kepadanya urusan kita. Fadha'ufa tawakkuluka alaihi, maka lemahlah tawakalmu kepadanya. Lakin law qultu laka idhhab bihadzal milaffi wa adkhil ala wazir ad-da'irati al-fulaniyati fa sayunhi muamalatak. Ini bawa, ini folder ini bawa. Wa adkhil ala wazir ad-da'irati, artinya folder isinya surat rekomendasi atau semisalnya. Isinya surat-surat dan seterusnya, rekomendasinya dan seterusnya. Ya, berkas-berkasnya dia. Wa adkhil ala wazir ad-da'irati al-fulaniyati, dan masukkan ini kepada menterinya yang ada di daerah tersebut. Fasayunhi muamalataka, dia akan menyelesaikan hubunganmu, artinya dia mau masuk daerah situ bawa berkas tapi diserahkan kepada menteri, akan diselesaikan semua. Asayakunu dhihabuka kadhihabil awal, apakah engkau pergimu kepada menteri ini seperti pergimu yang pertama kepada penjaga? Itu satpam lah bahasa kitanya sekarang. Al-jawabu la, tidak. Kenapa tidak? Artinya berbeda. Wadzalika li'azmi sifat. Karena ada sifat-sifat yang agung yang ada pada menteri tersebut. Fa'idhan fakullu man arada ayatawakkala 'ala Allahi falyusahhih imanahu. Maka jadi siapapun orang yang ingin bertawakal kepada Allah, maka hendaklah dia memperbaiki imannya. Memperbaiki imannya bimuqtadayati rububiyatillahi, sesuai dengan konsekuensi rububiyah Allah. Li'annaka kullama qawiya imanuka, karena engkau setiap imanmu semakin kuat. Bi'annahul mutasarrifu, bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengendalikan. Wala mutasarrifa illahu, bahwa tidak ada yang mengendalikan melainkan hanya dia. Wa annahul mudabbiru, dan sesungguhnya Allah lah yang mengatur. Wala mudabbira illahu, dan tidak ada yang mengatur melainkan dia. Wa annahu hasbuka, dan sesungguhnya Allah yang akan mencukupimu. Wa anna ahadan la yastati'u an yughaliba amrahu, dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan urusan Allah. Wala yarudda qada'ahu, dan tidak ada satupun yang bisa menolak ketetapan Allah. Fa uqsimu billahi, maka aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, saufa tadhhabu, fa uqsimu billahi saufa tadhhabu. Ini la'allahu ilallah, ya.
maka engkau akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sempit fil madaiq. Wa sawfa taqifu 'inda a'dhamil muluki jabarutan, dan engkau akan berdiri di hadapan raja yang paling agung, yaitu Allah Rabbul Alamin, yang paling kuat. Li'annaka ta'lam, maka engkau akan mengetahui anna kulla hadza yadhubu fi muqtadayatir rububiyah. Karena engkau akan mengetahui bahwa semuanya ini meleleh di hadapan konsekuensi rububiyah. Allati kamula imanuka biha, yang sempurna keimananmu dengannya. Walidzalika la nastaghrib anna Hasan al-Basri waqafa amama jabbarin wa anna fulan al-alim waqafa amama jabbarin. Oleh karena itulah kita tidak menganggap aneh bahwa Al-Hasan Al-Basri waqafa amama jabbarin, berdiri di hadapan Allah Al-Jabbar, wa an, dia ini di hadapan na'am. ولذلك لا نستغرب أن الحسن البصري وقف أمام جبار وأن فلان العالم وقف أمام جبار وقال له كلاما والله لو عرض على أحدنا لما فعل. نعم. Maka kita tidak aneh bahwa Al-Hasan Al-Basri berdiri di hadapan pemimpin yang zalim. Dan juga ada fulan yang alim berdiri di hadapan Jabbar, itu pemimpin yang zalim. Wa qala lahu kalaman, dan Al-Hasan Al-Basri dan fulan al-alim, dia berkata di hadapan pemimpin yang zalim ini dengan satu perkataan, wallahi law 'urida 'ala ahadina lama fa'al. Demi Allah, kalau seandainya dia dihadapkan pada salah satu di antara kita, niscaya kita tidak akan mampu mengerjakannya. Artinya bahwa Al-Hasan Al-Basri mampu berbicara di hadapan pemimpin yang zalim dengan tetap sesuai dengan tuntunan aturan syariat, menasihatinya sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat, yang kalau seandainya kita melakukan hal itu, kita nggak akan mampu. Li'annahu lama tawakkala wa madha. Karena ketika Al-Hasan Al-Basri, jadi ini Syekh ragu apakah Hasan Al-Basri atau ulama yang lain. Ketika dia sangat bertawakal dan melakukan madha, itu artinya melakukan apa yang telah dilakukan, kanat muqtadayatur rububiyyati allati min ajliha tawakkal kanat qawiyatan. Bahwa konsekuensi rububiyah yang karena itulah dia bertawakal sangat kuat sekali. Fasara tawakkuluhu qawiyan, maka tawakalnya menjadi sangat kuat sekali. Jadi ini ada seorang alim yang berbicara di hadapan pemimpin yang sangat zalim, tapi tetap perkataannya sesuai dengan aturan syariat, tidak bergeser sedikit pun, tidak berubah sedikit pun, bahkan dia tetap menyampaikan dengan cara yang hak. Ini karena disebabkan kekuatan tawakal pada dirinya, yang kalau seandainya itu dihadapkan pada salah seorang di antara kita hari ini, kita nggak akan sanggup untuk melakukan hal itu, mengucapkan itu, mengatakan itu. Lakin nahnu tawakkuluna al-ana dha'ifun. Tetapi tawakalnya kita hari ini sangat lemah. Lianna muqtadayatir rububiyyati fi qulubina aslan dha'ifah. Karena makna dan konsekuensi rububiyah dalam hati kita juga sangat lemah. Nahnu idza faqadna idza faqadana syai'un minal mal, kita apabila kehilangan harta,
Kita apabila kehilangan harta, khifnal faqra, kita takut kefakiran. Wa rubbama yusabul wahidu bi amradin, dan terkadang seseorang dia terkena berbagai macam penyakit. Ya wa idza khasira fi tijaratihi, dan apabila dia rugi dalam perdagangannya, asabahul bala al-azim, dia telah mengalami bagi dirinya ujian yang sangat besar. Jadi seakan-akan kalau orang itu hilang hartanya atau sakit atau misalnya, itu kayaknya udah ujian besar banget buat seseorang. Kenapa bisa begitu? Kerasa besar banget, berat banget. Lianna muqtadayatir rububiyyati fi qulubina dha'ifah. Karena konsekuensi rububiyah di dalam hati kita lemah. Fadha'ufa tawakkuluna, maka tawakal kita juga lemah. Biqadri ma dha'ufat muqtadayat ar-rububiyyah fi qulubina. Sesuai dengan kadar kelemahannya makna rububiyah di dalam hati kita. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, fa idza raghibta fi taqwiyati tawakkulika, apabila engkau senang atau ingin menguatkan tawakulmu, faqawi imanaka, maka kuatkanlah imanmu. Bimuqtadayati rububiyyati, terkait dengan rububiyah, makna-makna yang terkandung di dalam rububiyah. Fa'ala qadri quwwati dzalik yakunu quwwatu tawakkulika. Maka sesuai dengan kadar kekuatan makna rububiyah dalam hatimu, maka kuat juga tawakalmu. Wa uqsim billah, dan aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, lau jarrabtumuha, kalau kalian mau mencobanya, lawajadtum dzalika waqi'an sahihan, maka kalian akan dapati itu betul-betul terjadi. Ya. Itu pasti akan apa? Terjadi. Nahnu fina khawrun fi hadzal janib. Ya, nahnu fina khawr fi hadzal janib. Ya, kami memiliki apa? Satu ya kayak semacam kelemahan. Ya, khawrun ay dha'fun. Kita pada saat ini ada kelemahan di sisi ini. Itu tadi di sisi tertanamnya makna-makna rububiyah dalam hati kita. Walidzalika Allah Azza wa Jalla yaqul, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Fa inna hadha at-tawakkula, karena sungguhnya tawakal ini, lamma qama fi qalbi Ibrahim, ketika dia ada dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam, wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan dia berkata cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baiknya wakil yang diserahkan segala urusan. Akhmadallahu ihraqan nar, Allah padamkan membakarnya api. Lamma ulqiya fiha, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan kepadanya. Artinya Allah padamkan panasnya. Apinya tetap menyala, tapi panasnya tidak ada. Ya. Walakin lam yaqulha wa huwa fi syakkik. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkannya tidak seperti keraguanmu. Bal qalaha bi imanin kamilin, tapi Nabi Ibrahim mengucapkannya dengan keimanan yang sempurna. Bi anna Allah sayunjihi, bahwa sesungguhnya Allah akan menyelamatkannya. Fasara Allahu amamahu, maka Allah ada di hadapannya. Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat atas Ibrahim. Hadza tawakkul. Ini adalah tawakal. Walladzi ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga yang menjadikan Nabi, tawakal ini yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa muttaji', Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring miring, tahta syajaratin, di bawah pohon. Lamma ja'al musyriku, ketika datang orang musyrik.
wakhtarata sayfahu, lalu kemudian dia keluarkan pedangnya, thumma syaharahu, kemudian dia hunuskan pedangnya, fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala may yamna'uka minni, lalu kemudian orang musyrik ini berkata, siapa yang menghalangimu dariku? Qala Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Allah. Fattaraba as-sayfu, maka pedangnya, tangannya bergetar dengan pedangnya itu, wasaqata, dan jatuh pedangnya. Ya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Fasara tawakkuluna quwwatan wa dha'fan mabniyan ala quwwati imanina bimuqtadatir rububiyyati. Maka kuatnya tawakal kita, lemahnya tawakal kita dibangun di atas kekuatan keimanan kita terkait dengan makna-makna konsekuensi-konsekuensi rububiyah. Fa idza ra'aita fi qalbika dha'fan wa 'ajzan, apabila engkau dapati dalam hatimu kelemahan, anil qiyami bil amri bil ma'ruf, dari menunaikan amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, awin nahi anil munkar, atau mencegah kemungkaran, fahadha dalilun ala dha'fi tawakkul, ini dalil lemahnya tawakal. Ya. Wa idza dha'afta an at-tasrih bi kalimatil haqq, apabila engkau lemah dari menyampaikan kalimat yang benar, atau talabta salamata bisukut, atau engkau mencari keselamatan dengan diam, fa'lam, maka ketahuilah, anna dzalika nabi'un an dha'fin fil iman, maka ketahuilah sungguhnya hal tersebut muncul karena kelemahan iman, bimuqtadayatir rububiyyati fi qalbika, dengan konsekuensi-konsekuensi rububiyah dalam hatimu. Walidzalika qala Allah azza wa jalla, oleh karena itu Allah azza wa jalla berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Ma makna hasbuh? Apa artinya hasbuh? Ay kafih, yaitu yang mencukupinya. Wallahu la yakfiyannaka, wallahi la yakfiyannaka Allahu min aladdi wa ashaddi wa a'ta wa afjari fajirin ala wajhil ardh. Demi Allah, Allah akan mencukupkanmu dari orang yang paling buruk, yang paling keras, yang paling melampaui batas di atas muka bumi. Idza kana tawakkuluka alaihi kamilan, apabila tawakalmu kepadanya sempurna. Fa quwwatut tawakkuli, maka kuatnya tawakal, wa dha'fuhu, dan lemahnya tawakal, fil qalbi, dalam hati, yakhtalifu bi ikhtilafi quwwati imanina, berbeda-beda sesuai dengan kekuatan iman kita, bimuqtadayatir rububiyyati, dengan konsekuensi-konsekuensi rububiyah, wa dha'fiha, dan kelemahan kekuatan iman kita dengan muqtadayat ar-rububiyah. Ini tergantung keyakinan kita terhadap rububiyah. Ya, jadi seseorang, ya, seperti di masa sekarang ini, ya. Tentu, jadi seperti masa sekarang, wah ini gimana, ini penyakit, ya tentu dia akan hilang. Kita perlu bersabar. Mengambil sebab-sebab yang itu diperkenankan, baik itu sebab syar'i, sebab kauni, tentunya kita ambil sebagai sebab. Dan kita terus yakin bahwa Allah Rabbul Alamin tidak ada yang melemahkan. Kalau Allah akan hilangkan ini penyakit, wabah, ya hilang dalam waktu singkat. Mudah bagi Allah Rabbul Alamin. Kok tidak kunjung juga dihilangkan? Pasti ada hikmah di balik itu. Yang kita diperintahkan untuk terus bersabar. Ya, kita diperintahkan untuk terus bersabar. Yang di situ pasti ada hikmahnya. Na'am. Sekarang kita masuk kepada al-qaidatu as-sittun, kaidah yang ke-60. Ya, jadi keyakinan kita, kuatnya keimanan kita terhadap rububiyah itu akan menambah tawakal. Tawakal. Ya, sama nanti terkait dengan menjadikan perantara. Lah, perantara itu siapa? Dia punya kekuatan apa? Nggak punya, ya berarti kita nggak akan menyerahkan urusan kita kepadanya. Artinya perantara dari orang saleh yang sudah wafat, sudah mati. Kita nggak akan menyerahkan urusan kita kepadanya. Kita serahkan hanya kepada Allah semata. Al-Qa'idatu Sittun, kaidah yang ke-60. Man qadaha fi imanil ba'thi faqad qadaha fi rububiyatillah.
Siapa orang yang ada celah atau ada pengingkaran terhadap kemungkinannya ba'ats kebangkitan, faqad qadaha fi rububiyatillah, maka dia telah mencela rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di siapa orang yang tidak meyakini akan adanya kebangkitan, ya, maka dia mengingkari rububiyahnya Allah. Wa bi ibaratin ukhra, dengan ibarat yang lain, ya, perkataan yang lain, kita katakan man attala al-ba'ts, siapa orang yang mengingkari kebangkitan, faqad attala rububiyah, maka dia telah mengingkari apa? Rububiyah. Jadi yang mengingkari kebangkitan, maka dia telah mengingkari rububiyah. Dia telah mengingkari rububiyah. Walidzalika najidu fil ayat, oleh karena itu kita dapati di dalam ayat, ahyanan, terkadang, Allah Azza wa Jalla walidzalika, oleh karena itu, najidu, kita dapati fil ayat, di dalam ayat, ahyanan, terkadang, qarana, ya, yaqrinu baina inkaril ba'si wal kufri. Allah Subhanahu wa taala terkadang menyebutkan bersamaan antara mengingkari kebangkitan wal kufri birrububiyati, dengan kufur terhadap rububiyah. Disebut berbarengan. Mimma yadullu ala anna, ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya min muqtadayati kaunihi rabban, termasuk konsekuensi bahwa Allah adalah Rabb, annahu sayab'atsun nas, bahwa Allah akan bangkitkan manusia. Faman ankara al-ba'sa, maka siapa orang yang mengingkari kebangkitan, atau attalahu, atau dia kosongkan, artinya dikatakan enggak ada, atau qadaha fi, atau dia ada celah padanya, ada keyakinan yang kurang, atau syakkaka fi, atau ragu dia. Ini au syakka fi mestinya. Faqad syakkaka au attala fi rububiyatillah, maka dia telah meragukan atau meniadakan terkait rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa orang yang mengingkari kebangkitan, maka dia mengingkari rububiyah. Dia ragu akan kebangkitan, dia ragu akan rububiyah. Wa burhanu dzalika qaulillahi tabaraka ta'ala, dan bukti atau dalil hal itu adalah firman Allah tabaraka ta'ala, wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kalau engkau merasa aneh, maka lebih aneh lagi perkataan mereka. Mereka berkata, a idza kunna turaban, apabila kami sudah jadi debu, a inna lafi khalqin jadid, apakah kami akan dibangkitkan lagi jadi makhluk yang baru? Lalu kemudian Allah sebutkan, ulaika alladzina kafaru bi rabbihim, mereka adalah orang yang kufur terhadap Rabb mereka. Ini rububiyah. Wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim, dan mereka belenggu-belenggu akan ada pada leher mereka. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, dan mereka adalah penduduk neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Fa kufrum bi rububiyyati, maka kekufuran mereka terhadap rububiyah, mabniun, dibangun, ala kufrihim, atas kekufuran mereka, bil ba'tsi, dengan kebangkitan. Litalazumihima, karena keduanya saling berkaitan. Bal yastadilullahu azza wa jalla ala qudrati ala al-ba'thi bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Bahkan yastadilullah, Allah berdalil azza wa jalla, ala qudrati, atas kekuasaannya, ala al-ba'thi, terkait dengan kebangkitan,
bi ihya'il ardi dengan menghidupkan tanah bumi ba'da mautiha setelah kematiannya. Wa yakhtimuha dan Allah tutup bi anna hadza min muqtada rububiyyati bahwa ini termasuk konsekuensi rububiyahnya Allah tabaraka taala. Kama qala Allah azza wa jalla sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, "Fanzur ila athari rahmatillah." Perhatikan kepada dampak-dampak rahmatnya Allah. Bukti-bukti rahmatnya Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Inna dzalika la muhyil mauta. Kalau begitu sungguhnya itu bukti juga bahwa Allah menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wal ihya wal imatatu min jumlati muqtadayati rububiyyati. Menghidupkan mematikan adalah bagian dari konsekuensi-konsekuensi rububiyahnya Allah. Naam. Al-qaidatul wahid wa sittun, al-qaidatul wahidatu wa sittun, kaidah yang ke-61. Ini ada kekeliruan ketik. Al-makhluqu wa in 'azumat manzilatuhu, makhluk walaupun kedudukannya sangat besar, sangat tinggi, la yastahiqqu syai'an min khasa'isi rububiyyatillah, mereka tidak memiliki sedikit pun dari khususiyah atau kekhususan rububiyahnya Allah. Jadi makhluk walaupun sangat tinggi kedudukannya nggak punya sedikit pun dia kekhususan rububiyah. Wa a'dhamu man khalaqallahu thalathata asnaf. Dan makhluk agung di antara makhluk yang paling agung yang Allah ciptakan ada 3. Al-malaikah, para malaikat, wal anbiya, itu para nabi, wal mu'minun al-awliya, dan orang-orang beriman yang menjadi kekasih Allah. Ini makhluk yang paling agung yang Allah ciptakan. Malaikat, nabi, dan orang-orang mukmin yang menjadi wali Allah, kekasih Allah. Fal malaikatu la tastahiqqu syai'an min ma'ani rububiyah. Malaikat tidak memiliki sedikit pun dari makna rububiyah. Begitu juga para nabi. Wa kadzalika al-anbiya la yastahiqqun. Wa kadzalika al-awliya, begitu juga para wali juga enggak punya itu semua. Maka mereka tidak bisa dijadikan sebagai perantara kepada Allah. Enggak ada sedikit pun sifat rububiyah pada mereka. Maka mereka pun tidak berhak disembah. Wa qad istadalla Allah azza wa jalla ala butlani ilahiyati wa rububiyatil malaikah. Dan Allah telah berdalil, azza wa jalla telah berdalil atas batalnya ilahiyah dan rububiyahnya para malaikat. Bikauniha takhaf, bahwa para malaikat itu takut, wa yughsha 'alaiha, bahkan dia pingsan ya, wa yusibu al-faza'u, dan dia mengalami ketakutan. Wa annahum 'abidun, bahwa mereka hamba, marbubun, la yasbiquna Allah bil qaul, tidak berani mendahului Allah dengan perkataan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Qaulillahi azza wa jal, seperti firman Allah azza wa jal, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Sehingga ketika dihilangkan rasa takut dari hati mereka, jadi para malaikat ketika mendengar wahyu mereka tersungkur bersujud. Takut. Sampai kemudian dihilangkan rasa takut dari hati mereka, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalul haq, mereka mengatakan yang dikatakan Allah adalah al-haq, kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ini permasalahan ini dijelaskan juga dalam kitab At-Tauhid ya. Di mana para malaikat ketika Allah menetapkan wahyu mereka tersungkur bersujud, dan yang pertama kali mengangkat kepalanya malaikat Jibril, lalu kemudian baru para malaikat yang lain bertanya kepada malaikat Jibril. Ini para malaikat takut kepada Allah. Halir Rabbu yakhaf, apakah Ar-Rabb itu takut? Al-jawab la, jawabannya tidak. Halir Rabbu yafza', apakah Ar-Rabb juga bisa mengalami tadi ya ketakutan? Ya pasti tidak. Ya, tidak ada yang namanya Rabb itu mengalami ketakutan-ketakutan, enggak ada. Al-jawab la. Hal Rabbu yughsha alaihi min syiddatil khauf, apakah Rabb itu pingsan karena sangat takut? Tidak juga. Al-jawab la.
Fal malaikatu, para malaikat, hasala lahum kullu dzalik, mereka semua mengalami hal itu. Falam tasluh an takuna rabba, maka tidaklah pantas dia menjadi rabb, wala khaliqan, dan tidak menjadi pencipta, wala ilahan, tentunya juga tidak menjadi ilah yang disembah ma'allahi azza wajal, bersama dengan Allah azza wajal. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'", apabila Allah menetapkan urusan di langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka. Khada'anan liqauli, karena tunduk kepada perkataan Allah. Kasilsilati ala Safwan, seperti rantai yang diseret di atas batu yang licin. Qala Ali wa qala ghairuhu, dan yang berkata Ali, yang lainnya berkata, Safwanun yunaffidhum dzalik, seperti batu, kasilsilati ala Safwanin yunaffidhu dzalik, seperti rantai di atas batu yang memekakkan mereka, memekakkan pendengaran mereka. Wa fi riwayatin ukhra min haditsin Nawas bin Sim'an, dan di dalam riwayat yang lain dari hadisnya Nawas bin Sim'an radhiyallahu an, qala, berkata Nawas bin Sim'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza takallama Allahu bil wahyi, apabila Allah berbicara dengan wahyu, akhadatis samawati rajfatun 'azimah, maka langit pun bergetar dengan sangat kuat. Au qala ra'datun 'azimah, getaran yang sangat kuat. Faidza sami'al malaikatu dzalika saqatu wa ghusya 'alaihim. Apabila para malaikat mendengar hal itu, maka mereka pun terjatuh dan pingsan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika dihilangkan dari hati mereka rasa takut, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalul haqq, mereka berkata bahwa yang Allah katakan adalah al-haq, kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Fabima anna al-malaikata yusibuha dzalik fala tastahiqqu syai'an min ma'ani rububiyah. Maka karena para malaikat mengalami hal itu semuanya, maka dia tidak berhak sedikit pun dari makna-makna rububiyah. Fa idza batalat rububiyatul malaikat, apabila batal rububiyahnya para malaikat, ma'annaha a'zamu khalqillah, padahal malaikat ini adalah makhluk Allah yang paling agung, paling besar. Fa kaifa bi rububiyyati man dunahum, bagaimana dengan rububiyah yang di bawah mereka? La jarama annaha batilah min babi aula, enggak ragu lagi bahwa pastilah batil, yang lebih utama lagi, pastinya enggak berhak untuk menjadi ilah. Wa kadzalika naqul, demikian juga kita berkata, inna a'zamal anbiya'i 'alal itlaq, para nabi yang paling agung secara mutlak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qad istadalla al-Qur'anu 'ala butlani rububiyyati, dan Al-Qur'an telah berdalil bahwa nabi tidak memiliki rububiyah. Ya, dengan perkataan laisa laka minal amri syai'un, bukan milikmu urusan sedikit pun. Fa kaifa yuqalu lirabbi, bagaimana dikatakan kepada Rabb, laisa laka minal amri syai'un, tidak, ini bukan urusanmu. Falamma qala Allahu lahu dzalik, ketika Allah katakan kepada Nabi hal tersebut, dalla ala annahu la yaslu ay yakuna rabban, itu menunjukkan bahwa Nabi tidak berhak menjadi, tidak pantas menjadi Rabb, wala ilahan, dan juga tidak menjadi ilah yang disembah, wala ma'budan, dan juga yang disembah ma'allahi, bersama dengan Allah azza wa jal. Innama huwa nabiyyun wa rasulun, beliau adalah tak lain tak bukan nabi dan rasul. Bal innahu yawma Uhudin, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada hari terjadinya perang Uhud, kusirat rubaiyatu, ya, gigi beliau patah, wa syujja ra'suhu, kepala beliau terluka. Wa qala, dan Nabi katakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, tidak akan beruntung satu kaum yang menyakiti dan melukai nabinya. Artinya dimaksud tidak akan beruntung, ini enggak akan beriman itu. Fanazalat, maka turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai'un, enggak ada urusan, diserahkan kepadamu, itu semuanya urusan Allah. Artinya mereka mau nanti setelah itu taubat lalu Allah terima imannya, atau mereka enggak taubat lalu kemudian mereka sampai mati kufur di azab, itu urusan Allah, bukan urusan Nabi.
Fahal Rabbu yusibu dzalik? Apakah Ar-Rabb mengalami hal tersebut? Al-jawab la, jawabannya tidak. Walidzalik, oleh karena itu juga istadalla Ibrahim, Nabi Ibrahim berdalil ala butlani ilahiyatil asnami, atas batalnya ilahiyahnya berhala-berhala, biqaulihi, dengan perkataan Ibrahim, faja'aluhum juzadza, maka Ibrahim menjadikan mereka juzadzan, hancur, pecah. Illa kabirul lahum, kecuali disisakan yang besar, berhala yang besar, la'allahum ilaihi yarjun, agar semua mereka kembali kepada yang besar ini. Ya. Tapi artinya apa? Ya mereka ketika itu katakan dia nggak bisa ngomong. Kalau begitu kenapa disembah? Fala malaka yasluhu ay yakuna rabba, tidak ada malaikat yang berhak atau pantas menjadi Rabb, wala nabiyya, dan tidak ada nabi yasluhu ay yakuna rabba, yang pantas menjadi Rabb, wala waliyya yasluhu ay yakuna rabba, maka tidak ada wali yang pantas menjadi Rabb. Fa idzan ar-rububiyyatu la yastahiqquha ahadun, maka ar-rububiyah tidak dimiliki oleh siapapun. Wa in 'azumat manzilatuhu, walaupun kedudukannya sangat tinggi. Fa'idhamul manzilati laysa bidalilin yasughu lana an nasifa al-makhluqa bi syai'in min khasa'isir rububiyyati. Maka tingginya kedudukan bukanlah dalil yang membolehkan kita mensifati makhluk dengan salah satu dari kekhususan rububiyah. Falau nazarta ila ar-rafidhati, kalau engkau melihat kepada ar-rafidhah, Syiah Rafidhah, lawajadta anna a'zama tariqin ja'alahum maka engkau dapat, kalau engkau lihat kepada ar-Rafidhah, orang Rafidhah, lawajadta anna a'zama tariqin, bahwa sesungguhnya jalan yang paling agung yang mereka tempuh adalah ja'luhum, mereka menjadikan yudfuna sifatir rububiyah, mereka melekatkan sifat-sifat rububiyah ala ahlul bait, kepada ahlul bait, kepada orang yang mereka sebut sebagai ahlul bait. Wa kaunuhum min ahlil bait, yaitu karena mereka termasuk ahlul bait, artinya keluarga Nabi, ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'azzibunahum, mereka mengagungkannya. Li'annahum ahlu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum ashabu nasabin, bahwa mereka adalah orang yang punya keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hasabin, dan punya apa? Ya, kehormatan. Wa annahum ila akhiri, dan sungguhnya mereka begini, dan seterusnya. Faja'alu aizama manzilatihim tariqan ila idfa'i syai'in min ar-rububiyyah. Mereka jadikan keagungan kedudukannya Ahlul Bait sebagai jalan untuk menambahkan atau melekatkan sifat rububiyah pada mereka. Sehingga mereka meyakini bahwa ini Ahlul Bait bisa mengatur jagat raya dan seterusnya. Dan seterusnya. Fata'ti hadhil qa'idatu, maka kaidah ini taruddu alaihim, membantah mereka, biqaulika, dengan perkataanmu, al-makhluk, makhluk, wa in azumat manzilatu, walaupun tinggi kedudukannya, fala yastahiqqu syai'an min ma'ani rububiyah, maka mereka tidak memiliki sedikit pun dari makna-makna rububiyah. Ya, mereka tidak memiliki sedikit pun dari makna-makna rububiyah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Na'am. Ya, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Ini banyak sekali ini apa? Kekeliruan ketikan, ya. Na'am, silakan kalau ada pertanyaan.
Naam, kalau begitu kita cukupkan kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.